Hadir untuk Anda bersama saya Desi Fiftina. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menghadapi sidang vonis kasus perintangan penyidikan kasus Harun Masiku dan dugaan suap. Sidang menurut rencana digelar pukul 13.30 siang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan sebelumnya, Hasto bilang akan taat dan menghormati putusan hakim. Dia juga meminta pada kader PDIP untuk bersabar. Sebelumnya, Hasto dituntut 7 tahun penjara dan denda 600 juta oleh jaksa KPK karena dianggap merintangi penyidikan Harun dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sidang tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum agar terdakwa dihadirkan di ruang persidangan. Sementara itu sejak pagi pengamanan di sekitar Pengadilan Tipikor diperketat. Tim pengamanan dari Polri diturunkan untuk tertibkan jalannya sidang dan simpatisan yang datang hari ini. Satu jalur di depan gedung Tipikor ditutup hingga proses persidangan selesai. Simpatisan Hasto juga terlihat melakukan orasi di depan gedung Tipikor Jakarta untuk menyatakan dukungan pada Hasto Kristianto. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademik Peduli Keadilan mengirimkan pandangan hukum sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk Sekjen PDI Hasto Kristianto. Salah satunya adalah sejarawan sekaligus peneliti Purnabakti BRIN Profesor Asfi Warman Adam yang menilai upaya hukum terhadap Hasto syarat dengan muatan politis karena Hasto bersikap kritis terhadap pemerintah. Mengapa kami mengajukan? Karena kami melihat di sini ada faktor upaya hukum ini dilakukan untuk kepentingan politis gitu, sangat kental sekali. Karena apa? Karena dalam proses persidangan ataupun juga proses penetapan tersangka Hasto ini muatan politik itu sangat-sangat kental. Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu setelah dia bersikap kritis terhadap pemerintah yang sekarang maupun juga terhadap pemerintah yang lalu gitu. Jadi ini yang kami ingin sampaikan kepada hakim gitu, aspek ini. Di sisi yang lain kami juga melihat ada misalnya mantan menteri atau menteri yang sudah diperiksa oleh KPK ataupun juga oleh Kejaksaan Agung, tetapi kemudian kasusnya terhenti gitu karena lagi-lagi karena alasan politis gitu, karena misalnya dia menjadi ketua umum partai yang berkoalisi dengan pemerintah gitu. Jadi kami melihat ketimpangan di sini, ketidakadilan di sini. Oleh sebab itu kami ingin menyuarakan hal ini gitu. Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanti putusan hakim atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menyeret Harun Masiku. Jelang sidang akhir, sejumlah tokoh mengirimkan amicus curiae atau pandangan keahlian yang menilai adanya motif politik dalam kasus ini. Perjalanan panjang kasus dugaan suap pergantian antar waktu yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memasuki babak akhir dengan dibacakannya vonis oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ketua Majelis Rios Rahmanto dan anggota Majelis Hakim Sunoto dan Sigit Herman Binaji. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa KPK menuntut Hasto dengan 7 tahun penjara serta denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Hasto bersalah karena bersama-sama melakukan korupsi serta merintangi penyidikan perkara suap pengurusan penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR 2019-2024 menggantikan Nasaruddin Kemas. Hasto dinilai juga tidak membantah dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Namun dalam pledoi atau pembelaannya terhadap tuntutan jaksa, Hasto menyebut kasusnya merupakan rekayasa hukum dan syarat muatan politis. Hasto bilang dirinya dikriminalisasi lantaran terlalu kritis terhadap putusan MK nomor 90 tahun 2023. Hasto juga menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dipecat dari Partai PDIP pada tahun 2024. Ketika kasus Harun Masiku ini diproses kembali, tidak bisa dipungkiri latar belakangnya yang terkait dengan sikap kritis saya yang saya sampaikan selaku Sekjen Partai. Begitu banyak suara civil society yang menyatakan bahwa proses hukum yang saya alami akibat sikap yang terlalu kritis terhadap putusan MK nomor 90 2023 dan pembelaan terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan keteguhan di dalam menjaga konstitusi dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan masa jabatan presiden 3 periode, serta menjaga disiplin Partai PDI Perjuangan dengan melakukan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution bersama dengan 24 anggota partai lainnya. Jelang putusan Hasto, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademik Peduli Keadilan mengirimkan pandangan hukum sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk Hasto pada 22 Juli lalu. Amicus curiae adalah pihak ketiga yang bukan merupakan pihak yang berperkara dalam suatu kasus, tetapi memberikan informasi, keahlian, atau pandangan yang relevan kepada pengadilan untuk membantu dalam proses peradilan. Salah satu yang mengajukan amicus curiae adalah Romo Frans Magnis. Romo Magnis bilang dalam kasus Hasto Kristianto, penuntutan terhadap fungsionaris partai politik yang sangat kritis kepada pemerintahan Jokowi ini nampaknya didasarkan pada motif politik. Selain jadi tersangka dalam kasus perintangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan penetapan kader PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR, Hasto juga ditersangka karena menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan PAW Harun Masiku. Sejumlah saksi dan ahli telah diperiksa di persidangan dan berbagai bukti pun disampaikan. Kini giliran majelis hakim menilai dan memutuskan nasib Hasto, apakah sekjen partai berlogo banteng ini bisa segera kembali ke kandang atau masih harus berjibaku di ruang sidang. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk memantau kesiapan sidang vonis Hasto Kristianto yang akan digelar siang ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Gahniar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Abel. Abel, sidang menurut rencana dimulai pukul 2. Lalu seperti apa kesiapan jelang sidang Hasto? Ya Desi dan juga saudara, untuk persiapan jelang sidang Hasto hari ini memang sudah dipersiapkan, saya lihat sejak tadi pagi begitu hingga saat ini sudah mulai terlihat adanya dari simpatisan ataupun juga dari kader-kader Partai PDI Perjuangan ini juga sudah datang di gedung Tipikor Jakarta. Saya lihat ada dari beberapa, tidak hanya dari wilayah DKI saja, tetapi juga dari wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ini juga sudah mulai datang. Adapun juga tokoh-tokoh yang datang, begitu kalau tadi saya lihat ini ada Jarot, lalu juga nantinya katanya akan ada atau akan hadir Ganjar Pranowo begitu, tapi ini belum ada kepastian begitu, tapi nanti kita lihat siapa saja yang akan datang untuk bisa melihat secara langsung sidang putusan Hasto pada hari ini. Tentu mengenai persiapan, Desi dan juga saudara, ada persiapan-persiapan, ya ini adalah persiapan keamanan. Karena kalau kita melihat bagaimana proses dari sidang Hasto yang sudah terlewati, maksud saya sudah berlalu begitu ya, mulai dari proses tuntutan yang pada saat itu dilakukan pada 3 Juli, di mana pada saat itu Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan bahwa Hasto Kristianto ini dituntut 7 tahun penjara. Kemudian pada tanggal 18 Juli Hasto Kristianto ini melakukan pledoi atau membacakan duplik begitu bersama dengan kuasa hukumnya terkait dengan nota pembelaan untuk bisa membela dirinya di persidangan. Kemudian setelah itu Desi dan juga saudara, untuk hari ini
ini juga akan digelar sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Adalah sidang putusan yang nantinya akan dibacakan oleh hakim di persidangan, tetapi memang terlihat cukup berbeda, Desi dan juga saudara. Untuk sidang putusan hari ini cukup berbeda karena ada peraturan baru yang diterapkan di Tipikor Jakarta atau di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, yakni ada garis yang memang disematkan di sini, ada beberapa garis dan juga tim pengamanan dari Polri yang melakukan pengamanan. Ini mengingat simpatisan memang cukup banyak begitu ya, kalau saya lihat sejak tadi pagi hingga saat ini simpatisannya begitu banyak, dan ini juga mengantisipasi pengamanan pada saat proses dari sidang berlangsung sendiri. Tadi apel sudah dilakukan, saat ini dari personil-personil dari Polri ini juga sudah mulai ditempatkan pada titik-titik yang memang sudah menjadi strategi keamanan begitu. Lalu juga hingga saat ini pintu dari ruang sidang itu pun juga belum dibuka, karena memang nanti akan dibuka ketika dari jaksa, lalu dari hakim dan juga dari kuasa hukum akan datang. Maksud saya kalau sudah datang begitu baru mereka akan masuk ke dalam ruang sidang, termasuk Hasto Kristianto yang nanti juga akan langsung hadir dan mendengarkan vonis yang nanti akan dibacakan oleh ketua majelis. Kembali ke Anda, Desi. Baik, nanti kita akan pastinya menanti jalannya sidang vonis Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih Abdel Insani dan juru kamera Gahniar. Selamat bertugas kembali.